Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji para hakim hingga 280% saat menghadiri agenda pengukuhan Hakim Mahkamah Agung di Jakarta pada Kamis kemarin. Ini menjadi kali kedua pemerintah menaikkan gaji para pemutus keadilan setelah sebelumnya mendapat kenaikan di 2024 melalui peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Presiden Prabowo menegaskan, kenaikan ini menjadi komitmen dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim. Meski di sisi lain, Presiden Prabowo juga mengkritisi putusan para hakim yang membuat koruptor bebas. Padahal aparat penegak hukum sudah berupaya keras menyeret para pelaku pencuri uang rakyat ini ke meja hijau. Kegeraman Presiden tentu saja beralasan. Terlebih beberapa waktu terakhir publik juga digegerkan dengan terkuaknya mafia hukum yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarroh Fricker. Tak tanggung-tanggung penyidik kejaksaan menemukan hampir 1 triliun rupiah saat melakukan penggeledahan. Akankah para pengadil di meja hijau ini semakin profesional usai kenaikan gaji yang dituntutnya dipenuhi pemerintah? Mungkinkah mafia hukum dan peradilan hilang usai kesejahteraan hakim meningkat? Tim TV One mengabarkan. Selesaikah kasus korupsi setelah gaji dinaikkan, Andi Gumala? Nah, itu yang masih pertanyaan. Oke, yang jadi pertanyaan kan itu. Tapi yang pasti, para hakim tidak akan pusing dengan libur panjang anak sekolah karena gaji sudah dinaikkan. Bisa ngajak jalan keluarga. Iya, begitu. bisa jalan-jalan ya. Oke, kita berharap dengan kenaikan gaji yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini bisa meningkatkan integritas para hakim. Jual beli hukum tidak ada lagi di Indonesia. Kita akan bahas apakah bisa. Nah, sudah hadir di studio para narasumber kita, ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang Saur. Selamat pagi, Mbak Kumala dan Vi. Sama-sama abu-abu. Sama-sama. Ini masih abu-abu ini, belum putih. Berarti bukan putih abu-abu ya? Oke, selanjutnya ada Bang Ujang Komarudin, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Kang Ujang. Bang Kumala, Bang Philip. Sehat, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Dan ada Pak Binsyad Kadafi, anggota Komisi Yudisial. Selamat pagi, Pak Kadafi. Selamat pagi, Pak Kadafi. Bang Philip. Terima kasih sudah Terima kasih sudah diundang. Kita akan tanya Kang Ujang dulu nih, terkait dengan kebijakan yang masih fresh ini. Siap. Kira-kira hitung-hitungannya ini seperti apa, Kang Ujang? Menaikkan 280% gaji hakim. Kalau secara matematik, kemampuan APBN kita juga kuat. Kita rasional dalam konteks memastikan kenaikan gaji hakim itu bisa direalisasikan dengan baik. Nah, semua itu kan bagian daripada reformasi sistem hukum yang dibangun oleh Bapak Presiden. Ditata satu demi satu gitu, jaksanya, kepolisiannya, KPK-nya, termasuk kini hakimnya. Nah, kami tadi di belakang layar berdiskusi gitu ya, bahwa korupsi yang penting itu ya di judicial, judicial corruption. Jadi korupsi di lembaga peradilan ini menjadi muara juga dari konteks pemberantasan korupsi. Jadi kalau peradilannya mohon izin ya sesat gitu, korup, maka akan berimbas kepada dan berdampak kepada lembaga yang lain. Nah, oleh karena itu Pak Presiden tahu persis dan paham persis apa yang dilakukannya terukur, rasional. Jadi soal anggaran dipastikan ada dan itu kita bisa realisasikan dengan baik. Nah, memang kita ini kan bertahap. Mbak Andi, Mas Philip ya, bertahap bagaimana membangun tadi sistem hukum yang berkeadilan. Nah, dulu waktu saya kuliah itu dosen menjelaskan bahwa ada mafia peradilan. Dan kita tahu juga, kita saksikan juga, kita lihat kasus-kasus terakhir gitu ya. Bagaimana banyak ya kasus yang terbuka ya. Angkanya fantastis. Angkanya fantastis, itu juga menjadi persoalan. Lalu juga ada yang korupsinya triliunan, hukumannya ponisnya juga sangat ringan. Dan itu juga menjadi atensi dari Bapak Presiden gitu. Lalu juga banyak juga pihak penegak hukum lapor kepada Bapak Presiden bahwa ketika sudah bekerja keras gitu ya, mengajukan berkas ke pengadilan, tahu-tahu hukumannya juga ringan. Oleh karena itu kami ya pemerintah, khususnya Bapak Presiden memastikan bahwa kalau peradilannya ingin baik gitu ya, salah satu pondasinya, salah satu dasarnya adalah menaikkan gaji hakim itu gitu, agar memang ya tenang gitu, agar memang bisa memutuskan dengan keadilan. Karena bagaimanapun Pak Presiden katakan ini benteng terakhir gitu, keadilan di Republik ini. Jadi kalau hakim-hakimnya mohon maaf bisa disuap, bisa dibayar, bisa dikendalikan gitu, bisa ditekan dan lain sebagainya, ya hancurlah sistem hukum kita. Oleh karena itu kami yakin dan optimis Bapak Presiden
bisa memperbaiki ya sistem hukum di Indonesia secara komprehensif. Ya tahap demi tahap gitu. Nah, kalau berbicara pondasi, apakah pondasinya kuat? Kalau kita lihat kenaikannya memang cukup signifikan ya 280%, tapi kan yang korupsi angkanya lebih fenomenal lagi, Kang Ujang. Ya justru itu kan kita melihat bahwa ini kan semangatnya semangat memperbaiki sistem hukum, semangatnya semangat Bapak Presiden selalu berpidato ya ingin memberantas korupsi. Ya. Itu dulu kita awali, langkah awal yang menurut hemat kami ya sesuatu yang baik untuk membangun tadi secara umum sistem hukum yang berkeadilan. Kita tahu bahwa di masyarakat kecil gitu bahwa kalau ke pengadilan ya sudahlah, sudah hopeless, sudah tidak punya harapan, sudah menyerah dulu. Ini kan harus dibangun optimisme itu. Nah, optimisme itu yang dengan memperbaiki sistem penggajian di para hakim itu agar mereka paling tidak kalau memutuskan yang jumlahnya triliunan itu ya paling tidak ya tidak tergiur gitu ya. Diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa sudah dinaikkan, tolong jangan korupsi, jangan main mata. Dan di saat yang sama ya penegak hukum juga harus kuat mengintervensi ya dugaan-dugaan kalau hakim-hakim juga main mata ya harus ditindak dengan tegas. Itu penting gitu. Saya mau ke Pak Kadafi sebagai lembaga pengawasan, bagaimana Pak Kadafi melihat dengan kenaikan atau peningkatan kesejahteraan para hakim ini? Apakah kira-kira dengan peningkatan gaji ini bisa menjaga integritas hakim selama ini? Ya, pertama begini, Komisi Yudisial selaku lembaga pengawas eksternal ya selalu berusaha untuk mengkaitkan ya pembicaraan apapun soal kesejahteraan hakim dengan integritas. Jadi jangan sampai janji atau komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dipandang itu hanya sebagai cek kosong atau taken for granted. Harus ada prasyarat-prasyarat untuk membuat hakim kita layak mendapatkan itu. Nah, kalau dari apa yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato ya ketika mengukuhkan 1.400-an hakim baru, itu kami menangkap beberapa poin ya. Poin yang pertama adalah ini menunjukkan komitmen Presiden selaku kepala negara, pimpinan tertinggi kita gitu ya, terhadap kemandirian peradilan, termasuk juga integritas peradilan. Lalu ada statement juga yang coba mengkaitkan antara putusan hakim dengan janji untuk menaikkan kesejahteraan hakim. Poinnya sih kami mau tangkap bahwa ini soal kualitas putusan, konsistensi putusan, rasa keadilan masyarakat yang harus dipenuhi lewat putusan, itu disampaikan oleh Presiden harus dipenuhi. Baru sesudah itu, maka janji untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, termasuk gaji yang kemarin disampaikan, itu bisa direalisasikan. Lalu hal lain, itu ada beberapa concern publik yang sepertinya juga ditangkap oleh Presiden ya. Soal tadi yang disampaikan oleh Mbak Anggi dan Mas Philips ya, mengenai sumber uangnya, dananya dari mana gitu ya. Kemarin Presiden sempat menyebutkan gitu ya bahwa bukan mustahil ini akan relokasi saja gitu ya dari realokasi dari anggaran lembaga lain yang mungkin sudah besar gitu ya. Dan bisa jadi ya dari pos-pos lain. Mungkin Pak Ujang yang akan lebih pas untuk menjelaskan soal itu. Terus poin lain juga yang menangkap ya concern publik dari Presiden itu adalah ini ditargetkan terutama secara proporsional pada hakim yang dengan tingkatan paling rendah. Karena hakim tingkatan paling rendah, Mbak, itu biasanya ditempatkan di daerah-daerah 3T. Terluar, terpencil begitu yang memang prasarananya serba sulit begitu ya. Dan kita juga harus paham bahwa ketika hakim ditempatkan di sana tidak selalu, bahkan jarang sekali mereka bisa punya luxury untuk membawa keluarganya. Jadi Anda bayangkan sekedar untuk bisa bertemu keluarganya secara rutin, bertemu istri, bertemu anak, mereka harus keluarkan biaya yang luar biasa untuk beli tiket. Padahal tiket pesawat kita kan juga bukan sesuatu yang murah begitu ya. Lalu kalau dari Mahkamah Agung sendiri ya, ini saya juga mau sampaikan bahwa concern publik sudah dijawab ya. Pertama kali adalah dengan melakukan rotasi ya terhadap hakim-hakim yang dianggap bermasalah. Jadi kemudian hakim-hakim yang menurut penilaian Mahkamah Agung dan juga berdasarkan rekomendasi dari KY itu punya integritas baik, catatan positifnya lebih banyak begitu ya. Mereka kemudian dipindahkan ke pengadilan-pengadilan yang lebih strategis. Sementara di daerah-daerah terutama kota besar yang hakimnya kemudian punya catatan negatif banyak begitu ya, mereka dimutasikan ke daerah yang dengan perkara yang lebih minim. Nah, kalau dari Komisi Yudisial, Mbak, kami sih berharap ya
seperti tadi saya tekankan bahwa ini jangan sampai jadi taken for granted, jangan sampai jadi cek kosong saja gitu ya. Harus ada perbaikan yang signifikan. Termasuk kita mendorong supaya hakim itu saling mengawasi satu sama lain. Karena mereka ini penciumannya kan paling tajam ya. Kalau ada koleganya yang bermain ya mereka pasti tahu. Laporkan itu ke KY. Dan saya juga tadi mengeko apa yang disampaikan oleh Pak Ujang ya, bahwa sebaiknya Presiden juga melengkapi ya janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dengan membuat perintah eksekutif gitu ya kepada Kejaksaan Agung, termasuk juga kepada KPK untuk fokus pada judicial corruption, Mbak. Anda bayangkan lembaga penegak hukum kalau mereka diminta fokus pada judicial corruption secara lebih masif ya, melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau di KPK juga bisa dilengkapi dengan kewajiban untuk melaporkan LHKPN, itu bisa dampaknya luar biasa. Cukup kemarin menggeledah satu rumah mantan pejabat MA saja sudah terungkap aset lebih dari 1 triliun. Langsung ke Bang Saur, tanggapannya seperti apa? Ya, pertama saya kira kita apresiasi Presiden ya. Di kondisi kita sedang efisiensi anggaran, di mana sekian juta rakyat Indonesia yang susah pekerjaan, tiba-tiba ada sekelompok warga yang disebut para hakim ini ditingkatkan kesejahteraannya. Kalau saya melihat pesan yang sangat luar biasa daripada Presiden, seperti dibilang Kadapi tadi, bahwa kalaupun kita rusak dalam konteks hukum, kalau hakim kita, saya sebut khusus hakim, masih benar, negara ini masih selamat. Nah, oleh karena itu saya tidak hanya melihat penaikan angka, namun ada pesan yang sangat serius. Tadi Mbak Kumala mengutip 1 triliun. 1 triliun dugaan saya jangan-jangan di Mahkamah Agung itu sudah dikuasai oleh para mafia. Nah, kita beruntung ada ketua Mahkamah Agung kita yang baik. Nah, harus mereka serius untuk menindak dari dalam. Kalau sampai masih ada katakanlah celah, mereka harus kasih teladan. Nah, oleh karena itu kita minta Mahkamah Agung supaya dari sekarang mereka harus serius. Tidak ada lagi kompromi, zero corruption. Kalau mereka serius, kalau sampai ada masih hakim bermain-main, tuntut hukuman mati dan semaksimal, kemudian rampas hartanya, itu yang saya kira membuat jere. Tapi kalau begitu kenaikan gaji harus seiring dengan kenaikan hukuman jika ada hakim yang masih melakukan tindakan korupsi. Iya, kan 1 triliun. Saya melihat ya, kadang-kadang kita di para pengacara ini persepsi kalau kadang-kadang pengacara tidak menyuap, dia itu tidak pede. Artinya adalah kadang-kadang seperti kesaksian dari pejabat itu, kan banyak juga uang yang dia terima padahal kalah. Tetapi dia nggak tuntut lagi karena apa? Dia juga menyuap. Nah, oleh karena itu tugas daripada Ketua Mahkamah Agung Pak Narto, kita dengar reputasinya baik, adalah membersihkan ke dalam. Kedua, kasih teladan. Karena gini, Pil, ini uang adalah pengawasan eksternal. Tetapi lebih dahsyat sesungguhnya adalah teladan dari dalam. Maksud saya begini, kalau seorang hakim masih dilihat dengan uang, atau kalau dia masih memprioritaskan gaji sebagai pembandingan utama, dia itu tidak pantas jadi hakim. Tetapi dia itu panggilan yang agung, yang itu adalah mewakili Tuhan. Bayangkan Tuhan yang maha baik, maha pelindung itulah record atau treatment kepada dia. Nah, oleh karena itu mestinya seorang hakim menurut saya tidak lagi fokus kepada mereka, tapi kita berterima kasih negara untuk memperhatikan. Tetapi sekaligus pesan kepada teman-teman hakim termasuk di Mahkamah Agung, dia harus sangat serius dalam kondisi keuangan kita yang tadi Pak Kadapi bilang sedang sangat ketat-ketatnya, kemudian diperlakukan khusus. Pasti pemerintah atau rakyat memfokuskan kepada mereka. Ajak sekarang KY. Supaya mereka jangan lagi seperti dulu itu. Mereka itu sangat tertutup kepada KY, bahkan meminta KY supaya wewenangnya itu dikurangi. Sekarang sekalipun undang-undang kita katakanlah masih belum diganti sekarang, mereka terbuka, teman-teman KY, karena kami ini sudah diperhatikan pemerintah, itu uang-uang daripada rakyat, 287 juta rakyat Indonesia. Tolong dong kami diperhatikan di mana celah-celah sehingga kemudian pemerintah tidak merasa bersalah, pegawai negeri tidak merasa diperlakukan second atau third rate seperti mereka khusus, sehingga kemudian orang merasa adil kalaupun itu pemerintah melakukan itu, Pil. Oke, berarti dengan kenaikan gaji ini, peningkatan kesejahteraan hakim ini bisa menjadi jaminan bahwa juga kejujuran dan praktek suap ini akan kalau jaminan nggak ada, karena dua hal yang berbeda sesungguhnya.
pengawasan eksternal itu dengan gaji, saya malah menekankan pengawalan internal dari nurani seorang hakim itu jauh lebih dahsyat, Pil. Karena apa? Saya selalu bilang, kalau sampai hakim bisa disuap, sesungguhnya dia tidak punya harga diri sebagai seorang hakim. Itu saya disclaimer itu. Kalau sampai hakim atas nama apapun, karena dia tahu jadi hakim bukan prioritasnya untuk mencari uang, tetapi jadi pengusaha lah mencari uang. Tetapi kalau dia masih meningkatkan itu adalah penting, itu bukan hakim. Tetapi pemerintah sudah memberikan perhatian. Ayo, ini adalah trigger supaya kesadaran nurani mereka hidup, sehingga apa? Harapan rakyat, harapan pemerintah itu bisa maksimal hasilnya, Pil. Pak Kadafi, tanggapannya langsung. Ya. Uang tidak menjadi jaminan. Ya betul, uang tidak menjadi jaminan sebenarnya. Bahwa integritas, kemandirian hakim itu harus dilihat secara komprehensif. Pengawasan tentu saja penting. Ya, penguatan KAI sebagai lembaga pengawas eksternal penting. Lalu fokus dari lembaga penegak hukum untuk memberantas judicial corruption secara habis-habisan gitu ya. Itu juga perlu dilakukan gitu ya. Faktor kesejahteraan ini hanya salah satu saja yang kemudian jadi kontributor ya terhadap kemandirian dan integritas hakim. Faktor kesejahteraan hanya salah satu saja. Apa faktor-faktor lainnya kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.